Tidak ada yang tidak kaget, karena hari Minggu kemarin masih saya berbicara, saya besuk dengan Pak Batia, hujan-hujan, hari Minggu baru opnam. Saya pikir saya lagi atur supaya jemaat datang semua. Hari ini hari Selasa, saya dikejutkan dengan tanggal pagi tadi ya. Semua merasa kehilangan pasti. Bapak Ibu, kita perlu satu syarat yang masih hidup terutama ya. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Bagi orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan Yesus, kematian merupakan sesuatu seperti pencuri datang pada malam hari. Nah itu ya, mengambil dan menjadi satu kedukaan yang dalam, kesedihan yang luar biasa. Tapi kalau kita memporsikan bahwa semua yang ada milik Tuhan, itu kita tenang. Artinya saya bersama keluarga saya, istri dan anak saya, memporsikan besok bahwa saya akan mati. Kaget pasti, ibu-ibu ya, bapak-bapak semua kaget ya. Saya berani memporsikan diri saya besok saya akan mati. Kenapa? Karena kita harus lebih sungguh-sungguh lagi setiap hari kepada Tuhan. Kita jangan merasa milik kita semua, suami, istri, anak milik saya. Nanti kaget kalau meninggal. Kalau salah satu yang diambil pasti kaget, pasti komplain Tuhan. Kalau orang tua, saya pernah layani ya, kalau orang tua meninggal itu biasa. Kalau anak yang meninggal itu orang tua nggak biasa. Betul ya, ibu-ibu ya, yang ada yang mengalami itu. Jadi nanti efeknya kalau merasa memiliki, efeknya gitu. Efeknya, kalau kita berpikir baik bahwa suami saya milik Tuhan, istri saya milik Tuhan, anak-anak saya juga milik Tuhan, yang Tuhan percayakan dan titipkan kepada Bapak Ibu pasangan suami istri. Nah itu, ya. Jadi ambil sekarang pengetahuan ini, bersihkan diri Bapak Ibu besok akan meninggal. Ya, jangan lihat Pak Ari umur 56. Oh, anak muda terutama yang di bawah 56. Saya masih muda om, masih jauh, belum tentu. Iya, belum tentu. Siapa tahu nanti sebentar malam tidur Anda tidak bangun lagi besok pagi. Ini. Jadi saya selalu porsikan. Saya ambil satu keputusan bahwa besok saya akan mati. Ya, contohnya kalau rumah sakit dokter sudah vonis kepada keluarga bahwa pasien keluarga ini 3 minggu lagi umurnya alam, ya paling top sebulan lah, ya. Kira-kira si pasien yang mendengar itu reaksinya bagaimana? Pasti lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau bisa jangan terima tamu atau keluarga. Masing-masing orang yang berkepercayaan apapun, dia selalu mendekatkan diri kepada Pencipta. Betul atau betul? Betul. Iya. Kenapa? Hanya di rumah sakit divonis dokter baru mau sungguh-sungguh. Kalau lagi tidak di rumah sakit di luar, kita jalan yang sungguh-sungguh. Tuhan cuma dibutuhkan saat kita perlu. Nah ini. Belajar semua yang masih hidup di sini. Ya, belajar besok kita akan mati, kita akan dekatkan setiap hari kepada Tuhan Yesus. Khotbah ini enggak panjang ya. Pengkhotbah 8 minum lebih. Manusia bukanlah penguasa atas roh untuk mengendalikan roh, dan tidaklah memiliki kuasa atas hari kematian. Tidak ada cuti dalam peperangan.
dan kefasikan tidak akan melepaskan para pelakunya. Artinya, tidak ada seorang pun ini yang bisa menahan kematian. Sekalipun dia beruang banyak atau berpangkat tinggi, dikenal, tidak ada yang bisa menahan kematian. Kalau sudah sampai, inilah waktunya. Ya, renungkan baik-baik Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu menjadikan segala sesuatu yang bukan kesenangan Bapak Yahweh di nomor satu kan. Dan nomor satu kan Tuhan dalam hidup kita semua. Nah inilah, kematian adalah keluarnya roh yang tidak dapat dicegah. Ini ada tiga, tubuh, jiwa, dan tubuh, roh, dan jiwa. Ya, ini tubuh. Di dalam tubuh ada jiwa. Jiwa yang biasa kita beraktivitas, berpikir, ini dan itu, mudah-mudahan semuanya berpikir baik. Ada roh. Nah nanti kalau kita kembali, tanah kembali ke tanah. Ini akan habis dari tanah. Tapi roh kita akan bertanggung jawab. Untuk masuk ke surga bersama hidup, bukan tubuh dan jiwa, tapi roh. Jadi kita semua di sini tidak bisa menahan kematian, karena kematian adalah keluarnya roh yang tidak bisa dicegah. Siapa bisa cegah roh mau keluar? Tidak bisa. Ya, makanya hari ini kita belajar, kita lihat ke dalam lagi diri kita. Ya. Berapa banyak hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan, menganggap enteng Tuhan. Nanti aja kalau saya sudah tua baru bertobat. Belum tentu Bapak Ibu bisa ingat. Malah mungkin malah tidak balik. Karena setan menyodorkan yang selalu nikmat, enak. Segalanya setan menyodorkan itu. Dan setan membuat manusia lupa diri. Itu hati-hati. Setan gak suka kita masuk surga. Setan gak suka kita masuk sama ini. Betul? Orang aja berdua. Ciptaan Tuhan dua. Yang langsung, yang tidak jadi bayi lagi. Siapa? Yang tidak mengalami bayi siapa? Ciptaan Tuhan yang pertama siapa? Nah itu. Adam dan Hawa. Dia hidup di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam hidup dalam segalanya, kemuliaan Bapa Yahweh. Tapi setan tidak suka. Makasih. Dari awal setan tidak suka kita dekat sama pencipta, sama Bapa ini, ya. Garis bawahi aja. Nanti Bapak Ibu naik lagi ke sini. Ya sampai sekarang pun setan tidak suka. Ya, setan tidak suka. Nah, makanya malam ini kita harus ngerti. Kalau kematian adalah keluarnya roh yang tidak dapat dicegah, nanti roh kita mau kemana? Semua pasti tahu di dalam ujung dari kehidupan ada kematian. Di dalam kematian ada akhirat. Di akhirat ada dua yang kekal. Kekal yang enak dengan kekal yang tidak enak. Sifatnya abadi. Kalau mau kekal enak, abadi. Kekal nggak enak juga abadi. Mau kemana? Ini bukan lagi daging dan jiwa, tapi roh. Kita belajar malam ini apa? Yang pertama, kita harus merawat. Kalau kita memang benar-benar mau roh kita kembali kepada sama yang kepada Bapa Yahweh pencipta kita. Kita harus merawat roh. Kita harus merawat roh, bukan roh. Kita harus merawat roh yang ada di Bapak Ibu semua ini dengan baik selagi masih hidup. Selagi masih ada ini, jaga roh kita baik-baik. Yo, ya, yang di tempat ini saya bawa khotbah ini
bukan untuk pari yang sudah di negeri cahaya. Saya mengorbankan untuk kita semua yang masih hidup. Ayo, sadar benar-benar di hadapan Tuhan. Perbaiki roh kita. Oh, saya sudah lama ya tidak hubungan dengan Tuhan. Hari ini ambil keputusan. Iring dengan pencipta kita dengan benar-benar. Katanya mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, roh kita benahi, roh kita perbaiki. Kita harus membuat roh ini dengan baik. Setelah hidup ini dulu. Ayo, dengan baik roh kita. Ya, sekali lagi. Jangan nanti menyesal kalau sudah mati tidak dapat bagian yang kekal enak. Maksudnya kekal abadi tidak enak. Wah, saya. Iya ya. Dulu saudara saya kasih tahu, papa saya, mama saya kasih tahu, teman saya kasih tahu, om tante yang saya kenal kasih tahu, saya nggak mau. Ampun Tuhan, ampuni saya. Saya mulai udah rohnya masuk dalam kekekalan yang tidak enak. Tidaklah ada lagi ampun. Tidak. Udah ada batas jurang yang memisahkan kita. Gak ada lagi. Ayo, anak-anak muda, bukan lagi orang tua. Ya, saya kategori 6 orang tua, 6 paling 6. Jadi saya kasih tahu yang muda sekali lagi saya ulang, belum tentu yang tua mati duluan. Betul. Iya, belum tentu ya Om ya. Bisa itu muda. Teman saya, anak saya teman yang 27 tahun. Cuma apa? Ger. Iya, langsung. Terus dulu ada teman saya juga seorang pendeta, 27 tahun dulu. Ya, begitu hancur hati. Saya bilang aja, Bu, Pak, nangis boleh jangan lama-lama. Anak ibu dan bapak itu cuma titik dari Tuhan, dititip. Ayo betul nggak yang punya anak dititip nggak? Ya, kita nggak bisa menguasai full titip. Nah, akhirnya dia sadar. Itu paling minuman. Iya ini ruangan air. Adalah pokoknya orangnya. Akhirnya dia sadar juga. Terima kasih Pak Michael. Iya, jangan larut terus. Anaknya meninggal habis main sepak bola kecil apa namanya? Futsal. Langsung dia meninggal. Nah, jadi jangan, ayo anak muda sungguh-sungguh. Bukan anak muda aja, orang tua juga sungguh-sungguh. Kita ini di bawah tanah. Ya, kita ini di bawah tanah 60 bawah tanah, ingat. Ingat aja, ingat kita bawah tanah. Jadi kita sadar terus tiap hari menjaga roh kita. Hidup dengan sesama baik-baik. Jangan cari masalah, apalagi bikin masalah. Nah, itu urusannya repot nanti. Kalau udah cari masalah, bikin masalah, bagaimana roh itu dengan baik kita rawat? Bagaimana kita rawat roh kita dengan baik? Tidak bisa. Tetap berhubungan roh dengan jasmani. Berhubungan. Tidak bisa. Wah, saya pokoknya rohani saya. Yang penting rohani saya. Yang penting bisa kepada Tuhan. Tapi kehidupan horizontalnya jeblok. Mungkin betul di vertikalnya ke Tuhan, ya horizontal. Wah, yang penting saya ke Tuhan. Sementara hidupnya jeblok, ya nggak mungkin lah. Semua berhubungan atau dibalik. Yang penting hidup horizontal saya tidak menyakiti orang, saya tidak mengutang orang, saya tidak judi, saya tidak zina, saya tidak nipu, saya tidak segala-galanya, tidak. Saya nggak mau nyakiti orang, ada loh. Saya pernah kenal loh. Dia tidak lagi ibadah. Yang penting saya memberi. Emang orang ada nih, orang ada ekonominya. Dia memberi sekian banyak rupiah untuk memberi. Menurut dia cukup. Dia tidak ibadah. Tidak. Itu jenis begitu namanya orang yang punya iman pribadi, rohani pribadi. Nanti ujung-ujungnya dia paling menang sendiri,
Dia paling hebat sendiri, ditegur tidak mau, dinasihati nolak, ujung-ujungnya ngatur Tuhan. Nah, dia udah ngatur Tuhan. Yang penting saya memberi. Fakir miskin saya beri. Apalagi rumah jompo saya beri. Orang yang perlu saya beri. Setiap minggu beri. Tapi tidak ibadah kepada Tuhan. Enggak benar gitu juga. Makanya selalu rohani berhubungan jasmani. Ya, lakukan itu dengan baik. Yang sakit tadi udah ya. Kita harus merawat roh ini dengan baik selagi masih ada. Saya kenal tuh, belum ada 1 hari udah ada jabat yang menjabat almarhum. Betul nggak? Betul nggak? Almarhum Pak Ari. Tuh. Jadi kita bukan tanya lagi di mana Pak Ari tadi, di mana jenazahnya. Nah, ya, ini buat jadi sadar nanti. Apalagi yang orang-orang banyak berkelebihan ekonomi yang merasa hebat, harus ingat juga. Tiap hari terbang naik mobil mewah, satu saat Anda akan naik mobil jenazah. Betul? Harus sadar kita jadi. Saya kenal Pak hari ini, udah lama, sangat lama. Jadi saya tadi sama anak saya mengambil satu waktu diumumkan di sini fotonya. Saya dengan itu nggak tahan, saya menangis. Saya bilang sama itu, thank you. Jangan ganggu papi ya. Papi mau menangis dulu di kamar. Betul. Karena manusiawi kalau kita kehilangan seseorang yang dekat menangis. Betul betul. Betul nggak? Keluarga betul nggak? Teman-teman menora betul. Makanya saya ambil waktu supaya nanti saya tidak menangis lebih berkepanjangan. Karena saya kehilangan sosok Ari yang selalu semangat. Goyangnya saya nggak lupa dalam YWL. Kalau lagi mercy shift, dia semangat. Mau ibadah, aku udah sampai jalan sini. Selalu begini sama saya karena dia panggil saya papi. Ya, aku suruh ya rajin. Hujan pun dia nggak kenal. Yang membatasi dia untuk cari Tuhan walaupun hujan. Ya. Ayo, terutama buat anak-anaknya. Kalau papimu nggak kenal apapun jangan menjadi rintangan cari Bapak Yahweh. Anak-anak cari Bapak Yahweh. Orang tuamu nggak bisa seret kamu atau tarik kamu masuk surga, tidak. Tapi ajarannya dikasih tahu. Ya. Ayo mulai sekarang perbaiki rawat roh yang ada. Itu. Setelah saya keluar dari kamar, istri saya pulang baru dari rumah duka sore-sore dari pagi. Dia ingat lagi, dia nangis lagi. Saya kan udah nangis di kamar. Biasanya nggak tahan juga kalau dia nangis. Jujur, saya kehilangan. Jujur, saya cukup lama berteman dengan beliau ini. Dan Bapak Yahweh diri dia nggak susah-susah waktu saya bawakan nama Bapak Yahweh nggak susah-susah. Ya, Bapak Ibu, yang pertama ya sudah, yang kedua, kita harus menjaga roh ini selalu siap untuk keluar dari itu. Gak bisa ditahan. Dia perlu diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Kesalahannya. Dihapuskan kesalahannya dan dibersihkan dari kotoran. Apa yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu semua? Kotoran apa Bapak Ibu yang tahu? Kalau mau masuk
masuk surga di kita dia nggak ada jamak, kata jamak nggak ada. Oh dia sering ibadah, dia sering baca kitab, dia sering berbuat kesalahan satu kali, jamak lah. Kalau orang Tionghoa bilang cengi, ya nggak ada cengi, nggak ada. Oh cengi diampuni, enggak. Langkah terakhir menentukan kita masuk surga, bukan langkah awal. Langkah terakhir menentukan kita masuk samaim, bukan langkah awal. Dengar baik-baik. Ya, langkah terakhir. Jadi gak dilihat langkah awal dia hebat loh. Dia rohaniwan. Enggak, langkah terakhir yang dilihat. Nah, kedua kita harus menjaga roh ini, selalu siap untuk keluar. Itu. Saya tuh bilang nanti malam kita nggak tahu hidup kita. Malam yang penuh dengan rahasia kita tidur, belum tentu besok bisa melek. Kita belajar Bapak Ibu ya. Saya cuma bicara, dia kan urus kerja di sini masing-masing. Benar ya, oh ya saya masih punya ini kesalahan ini. Bapak Ibu sendiri yang tahu. Perbaiki. Karena nanti roh ini yang masuk dalam surga. Gak bisa kita antara-antara. Yuk, belajar. Semuanya koreksi diri. Biasanya orang tuh paling takut kalau rumah duka. Dulu saya juga takut. Dulu saya suka waktu muda banget. Masih belasan lah saya suka tanamin saudara kita Muslim keluar papa semua. Kalau Kristen kan cuma apa keluarga cuma lihat ini enggak gitu loh. Ada tukang kubur yang kayak itu peti gitu. Kalau suku kita kan saya tuh setelah itu dia namanya masih hidup dalam bergelimpangan dosa. Roh saya masih nggak bersih, kesalahan saya masih banyak. Takut juga ya begitu keluar dari tempat pemakaman TPU itu. Nanti saya mati juga sendiri ya. Paham nggak? Nanti dikubur juga sendiri. Ayo. Jadi Bapak Ibu, mari kita periksa saat ini hati kita. Roh kita periksa, ya. Siapapun yang ada di tempat ini, baik dari keluarga, ayo. Kalau memang kita mau roh kita masuk dalam kekekalan yang enak, surga, samaim, hidup yang benar, dan harus kenal sama yang punya surga. Tuh. Siapa yang punya surga? Bapa Yahweh. Ya, itu dia. Adonai Yesus Masih. Tidak ada nama lain. Ayo. Kita harus kenal sama yang punya. Saya bersyukur bisa kuat berdiri di sini. Kalau melihat melayani teman-teman yang dipanggil dulu, saya biasanya paling gak tahan saya. Tapi kan tadi saya udah izin, saya bilang anak saya itu anak saya datang. Saya izin dulu ya Matthew, kamar saya mau menangis. Karena dia juga bilang, sedih Pi, aku ingat Om Hari begini, semangatnya, hilangnya, kita udah bilang sedikit. Apa ya panggil lagi, mempelai. Itu kalimat dia membuat saya hancur hati saya. Benar. Tapi sekarang dia sudah enak. Sudah ada di negeri cahaya bersama Bapak Yahweh. Amin. Saya percaya banget. Dia setia orang. Saya bukan di sini ini dia Pak. Bukan bicara bohong saya. Bukan. Saya pas jenguk terakhir saya bilang sakit apa yang dirasain apa ini? Ini Pi, saat sakitmu
mulai menggodamu, bersyukur, panggil nama Bapak yang siapa istilah. Iya, pasti pribadi dia juga berdoa. Saya percaya pribadi dia berdoa dengan Tuhan Yesus, pasti. Nanti kita lihat juga semuanya, obrolan juga lihat, bagus semuanya bagus. Ya kan? Bagus. Itu aja Bapak Ibu. Saya akan panjangkan. Daftar ini, saya cuma daftar Elohim cuma katakan semua yang di depan ini, ya kita periksa. Kita harus merawat roh ini dengan baik selagi masih ada. Rawat dengan baik. Kalau mau masuk ke kekekalan yang enak, rawat dengan baik roh ini. Ya, kalau nggak mau masuk singkat gampang ini. Kalau mau masuk surga, rawat dengan baik roh kita. Kalau mau masuk neraka, jangan dirawat, udah sembrono aja hidupnya. Silakan. Yang menentukan Anda di sini semua. Yang kedua, kita harus menjaga roh ini. Kalau mau masuk surga, untuk keluar, yang selalu siap keluar roh kita, yang perlu diperbaiki kesalahan. Ya, hapuskan kesalahan dan dibersihkan dari kotoran-kotoran Bapak Ibu sendiri. Hati Bapak Ibu sendiri yang tahu sekotor apa, kotoran apa yang ada dalam hatimu, Ibu Bapak sendiri. Ya, sukses besar Bapak Ibu yang berkati. Mari kita berdoa.